Allah nyatakan wala yazal 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Di sini sangat jelas ya, senantiasa si hamba itu mendekat kepadaku sehingga aku mencintainya. Ini di sini sebabnya. Fattabi'uni tadi. Dengan sunnah. Apa yang akan si hamba itu dapatkan bila mana Allah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya. Oh, itu apa artinya tuh? Itu panjang maknanya, ikhwan. Di antara maknanya, aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, aku akan jaga tangan dan kakinya. Di antara maknanya, aku akan berikan kekuasaanku pada pendengarannya. Dia bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Tangan dan kakinya. Ini kalau dalam bahasa tauhidnya dinamakan karomah. Ya, kalau dari keramat. Wali-wali kok bisa keramat? Ini rumusan keramat ada di hadis ini, ikhwan. Dan ini adalah kunci kewalian. Kamu mau jadi keramat? Mau jadi wali yang keramat, ini kuncinya dengan meraih cinta Allah. Bila mana Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan apa yang si hamba itu mau. Tapi dengan apa kuncinya? Dengan melakukan sunnah. Tapi setelah yang fardu yang sempurna. Itu adalah ikhwan di antara resep untuk meraih cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-laduni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina ma nawa bi asrafuna as-salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan inayah dan riayah dan taufiknya. Dengan taufik Allah lah, dengan pertolongan Allah lah kita bisa hadir di rumahnya ini, di salah satu tempat yang sangat bercahaya, yang nampak bagi penghuni langit sebagaimana indahnya penampakan bintang bagi penghuni bumi. Innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Tempat-tempat yang biasa dibacakan Al-Qur'an di situ, baik pun itu masjid ataupun musalla ataupun rumah kita, bila mana sering dibacakan Al-Qur'an maka akan nampak indah bagi penghuni langit berkelap-kelip sebagaimana indahnya penampakan bintang bagi penghuni bumi. Alhamdulillah, semua ini Allah Ta'ala hantarkan kepada kita dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kulla mufariji. Fasal rabbaka at-tawfiqa wal afwa wal ridha wa kaunan ma'a ahli al-huda wal haqa'iqi. Dengan taufik Allah lah seorang hamba bisa melaksanakan ta'at. Dan dalam definisinya taufik itu adalah khalaqu qudratit ta'ah fil 'abd. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan pada diri seorang hamba yang dengan kekuatan itu si hamba itu bisa melaksanakan ta'ahnya wa hakadha. Berarti semua ta'at itu, semua amal ibadah kita bermula darinya dan diperuntukkan untuknya wa hakadha ya Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Pada
kesempatan kali ini kita berniat i'tikaf sambil menunggu terbitnya matahari, dan insyaallah bila mana terbit matahari kita laksanakan salat isyraq. Karena fadilahnya sangatlah agung ikhwan. Dalam Tirmidzi dikatakan, Rasulullah bersabda, man shalla subha fi jamaah wa jalasa yadhkurullah, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dan di antara makna zikir itu adalah mendengarkan kajian, dan di antara zikir adalah ta'lim. Kemudian sampailah terbit matahari dia salat 2 rakaat. Kalau bahasa fiqihnya itu dinamakan salat isyraq. Nah, maka apa? Maka pahalanya bagaikan dia menunaikan haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Maka kita bisa mendapatkan pahala umrah setiap hari. Kita bisa bahkan mendapatkan pahala haji setiap hari dengan subuh berjamaah itu, dan berzikir atau mendengarkan ta'lim sampai terbit matahari dan salat 2 rakaat. Dan dikatakan Allah Ta'ala menjamin rezeki orang yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir itu. Allah Ta'ala lebih menjamin rezekinya daripada orang yang habis subuh langsung mencari dunia. Dikatakan pembagian rezeki batin, pembagian rezeki rohani itu saat-saat ini. Nah, setelah salat subuh Allah Ta'ala berikan rezeki rohani, keberkahan dalam rezeki itu, kemuliaan di dalamnya. Jangan dipandang rezeki dari segi nominal angka, tapi juga pandanglah rezeki dari segi ada nggak keberkahan dalam rezeki itu. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah dan dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, Allah Ta'ala letakkan keberkahan dalam rezekinya itu. Mungkin bisa jadi nominal angkanya tidak terlalu banyak, tapi ada yang namanya berkah. Ada orang yang menghasilkan nafkah atau menghasilkan rezekinya itu angkanya banyak, tapi tidaklah tiba akhir bulan melainkan sudah hilang semua itu, bahkan dia ngutang sama orang lain, padahal banyak itu nominal angkanya. Tapi juga sebaliknya ada orang yang menghasilkan rezekinya, dipandang angkanya nominalnya enggak terlalu banyak, tapi subhanallah bertahan sampai akhir bulan, sisa banyak, dia nabung, dia bantu orang lain. Nah, itu namanya rezeki yang barakah. Dan memang Masya Allah waktu yang indah adalah waktu selepas salat subuh sampai terbit matahari. Itu paling indahnya saat, paling indahnya momen. Bahkan dikatakan ada dalam beberapa perkataan ulama kita ketika mereka menukil perkataan Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah pernah berkata, bila mana kalian ingin mendengarkan bagaimana derasnya bagaimana suara derasnya telaga surga, telaga Kautsar, maka kalian letakkan 2 jari kalian di telinga gitu. Ini riwayat Sayyidah Aisyah. Niscaya kalian akan mendengarkan sebegitulah gemuruh suara telaga Kautsar di surga sana, sangatlah deras. Walaupun hakikat dari surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hakikat dari surga itu nikmat yang sangatlah luar biasa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati. Itu luar biasa. Hebat-hebatnya kita membayangkan surga itu bagaimana, belum bisa kita membayangkan hakikatnya karena tidak bisa dibayangkan emang surga itu. Tapi walaupun begitu ada perumpamaan seperti yang tadi Sayyidah Aisyah berkata. Nah, ketika ulama menyebutkan riwayat dari Siti Aisyah itu, mereka juga menyebutkan kalau seandainya mau dicari waktu dunia yang paling mirip dengan waktu surga, itu adalah waktu selepas sholat subuh sampai terbit matahari. Itu saat-saat nuansa yang paling mirip dengan keadaan surga dari segi tenang dan nikmat. Makanya ulama kita bilang apa namanya, engkau nak buat apa aja enak di waktu itu, ya kan ya. Yang belajar nak menghafal, mau menghafal kitabnya paling nikmat, paling mudah menghafal pada saat-saat ini, cepat masuk mencerna. Yang belajar kitab-kitab sulit pada saat ini paling enak, masih jernih itu apa namanya, dia punya fikir.
Yang mau berzikir juga paling enak pada saat-saat ini, paling fokus nikmat berzikir pada saat-saat ini. Juga sebaliknya, yang mau tidur kapan enaknya? Paling enak saat-saat ini untuk tidur, ya kan? Lebih enak dari di malam hari tidurnya. Iya betul, bahagia. Nah, memang subhanallah, tinggal kita peruntukkan untuk apa saat-saat ini. Sayang kalau kita gunakan untuk tidur, walaupun itu lezat, nikmat, ya kita nggak kebagian daripada keberkahan rezeki yang Allah Taala bagikan kepada hamba-hambanya pada saat ini, ikhwan. Bahagia. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang mana ini semua dimulai dari apa? Semua ini dimulai dari tadi salat subuh berjamaah. Itu suatu yang azim, yang luar biasa. Tanda cinta Allah Ta'ala kepada hambanya adalah Allah Ta'ala mempergunakan hamba itu pada apa yang Allah Ta'ala ridhoi. Allah berikan taufik kepadanya, begitu. Itu tanda Allah Ta'ala cinta kepadamu. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Allah akan pergunakan hamba itu untuk kebaikan, maksudnya. Kalau kita selidikin, ikhwan, kalau kita renungin, nggak mudah sebenarnya untuk subuh berjamaah, apalagi di masjid. Itu susah dan benar, itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari tekad, dari lintasan hati dulu sebelum tekad, dari khawatir. Dan memang perihal khawatir itu, perihal lintasan hati, perihal yang sangatlah agung. Kan Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus Nazil Misr, beliau sampai mengarang kitab namanya Arful Atir fi Ma'rifatil Khawatir. Karena semua perihal sebelum menjadi perbuatan dan sebelum menjadi tekad ataupun niat bermula dari mana? Dari lintasan hati. Dan itu lintasan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang orang memang tidak ada terlintas hatinya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, sudah enggak diundang memang oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala titipkan lintasan hati itu di hatinya, entah itu semalam kah atau kapan kah, dia mau untuk sholat subuh berjamaah, terlintas di hatinya. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya lintasan hati saja, tapi dia tidak menerimanya dengan semestinya, terlintas di hatinya, sudah tidak dijadikan tekad, dan begitu saja hilang undangan dari Allah Ta'ala itu kepadanya. Dan ada juga yang menjadikannya tekad, terlintas di hati, kemudian dia tekad, aku mau sholat subuh berjamaah. Ada juga yang sampai tekad selesai, tidak meneruskan tekadnya itu, ketiduran contoh, padahal sudah style jam beker, tapi ketiduran. Ada yang macam itu. Ada yang sudah terlintas di hati dan sudah bertekad dan berniat mulai menempuh perjalanan. Ada yang seperti itu, tapi ada ya halangan. Kadang-kadang ada seperti itu. Entah dia sakit, entah dia ada undangan, entah ada telepon dari keluarga atau ini atau itu. Yang sudah jalan menuju ke masjid, belok akhirnya, ikhwan. Ada yang seperti itu. Maka sempurnalah karunia Allah kepada hamba yang Allah Ta'ala berikan kepadanya lintasan hati, dan kemudian ia jadikan sebagai tekad dan niat, dan dia tempuh perjalanan sehingga dia masuk ke masjid dan dia tunaikan salat subuh berjamaah. Itu nikmat yang sempurna yang Allah Ta'ala berikan kepada si hamba itu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kalau kita melihat, ikhwan, ahadits dalam perihal ini sangatlah banyak. Di Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka orang yang berjalan di bawah kegelapan malam. Mau kemana? Menuju ke masjid, gitu. Kapan waktu itu? Ya subuh. Malam-malam dia berjalan, di gelap-gelap dia berjalan, salat subuh berjamaah di masjid. Apa kabar gembiranya ya Rasulullah? Bin nurit tam, Allah Ta'ala akan berikannya cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Kalau ulama, cahaya itulah yang akan menuntunnya nanti sampai ke surga. Berkat apa? Berkat dia berjalan dalam kegelapan, maka Allah Ta'ala gantikan kegelapan itu sebagai cahaya nanti di hari kiamat. Nah, wahakadha ikhwan. Dan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju ke masjid, itu sesuatu yang luar biasa, azim langkahnya, ikhwan. Dan ini perihal yang azim, yang penting, ikhwan. Kalau sekarang lagi heboh-hebohnya saudara-saudara kita yang dizalimi di
di Palestina sana. Semoga Allah Ta'ala angkat kezaliman dari mereka, dan Allah Ta'ala menangkan mereka, dan Allah Ta'ala kembalikan Masjidil Aqsa ke kekuasaannya kaum muslimin. Allah Ta'ala terima daripada syuhada mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Perihal Masjidil Aqsa ini ada kaitannya dengan subuh. Maksudnya apa? Dengan subuh berjamaah. Nah betul, wahakir. Dalam suatu cerita, Quran ma'ruf Masjidil Aqsa semenjak dibangun dan sampai sekarang itu memang sudah beberapa kali terjadi penjajahan diambil alih, wahakir. Dan kaum muslimin daripada umat Nabi Muhammad SAW menerimanya kembali di masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab, wahakir. Kemudian dirampas kembali dalam perang salib, kemudian dikembalikan pada masanya Salahuddin Al-Ayyubi, dan terus seperti itu berapa kali. Sudah lebih dari 22 kali pengalihan tangan di Masjidil Aqsa itu. Dalam suatu ketika, dalam ceritanya dalam perang salib, ketika kaum muslimin kalah, dan dirampas Masjidil Aqsa oleh kaum Nasrani. Ketika itu ada beberapa kaum muslimin yang menjadi tawanan. Nah, kebetulan ada seorang di antara kaum muslimin yang menjadi tawanannya, orang Nasrani. Itu dia suka baca Alkitab Al-Qadim, kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil dan yang lainnya, dengan riwayat yang banyak. Dan kebetulan waktu dia menjadi tawanan itu, dia berpapasan dengan seorang pastor. Dia berkata, kalian ada apa gerangan merampas masjid ini dari kami, padahal tertera dalam kitab kalian bahwasanya masjid ini akan menjadi milik kami di akhir zaman. Tahu-tahu subhanallah, pastor itu paham, tahu. Dibilang kayak gini, betul apa yang kau katakan, itu tertera dalam kitab kami, ini akan menjadi milik kalian di akhir zaman. Tapi, ini dia nih. Tapi juga tertera dalam kitab kami bahwasanya masa itu tidak akan datang untuk kalian kecuali bila mana subuh kalian menjadi seperti Jumat kalian. Itu baru tiba saatnya. Kemenangan muslimin di Masjidil Aqsa, tolak ukurnya dengan apa? Dengan sholat subuh. Ikhwan tahu-tahu seberapa jauh kita dari kemenangan. Nah itu dia, seberapa jauh soft perbandingan antara soft Jumat dan soft subuh. Kalau soft subuh 3 soft Jumat berapa? 9 soft, baru sepertiga gitu. Nah itu kunci kemenangan kaum muslimin di sana. Itu kita bisa andil di sini, dengan apa? Dengan subuh berjamaah. Ada ajib. Loh kok bisa seperti itu? Lah itu dia. Dikatakan kemenangan kaum muslimin. Tak pernah ikhwan dalam sejarah Islam, kaum muslimin dalam perjuangan mereka tak pernah menang gara-gara kuat. Enggak ada ceritanya tuh. Senantiasa bilangan kaum muslimin jauh di bawah musuh. Dalam perang apapun, mulai dari perang Badr 313 melawan berapa? 1000. Lihat juga perang Uhud di masa-masa Nabi SAW begitu semua. Dan juga lihat di masa yang lain, juga di masa Nabi SAW ada perang Mu'tah, berapa sahabat? Ayo, 3000 melawan 200.000. Angka-angka yang tidak masuk akal. Dan juga begitulah di masa-masa Khulafaur Rasyidin dan yang setelahnya, tak pernah muslimin menang karena kuat ataupun banyak. Namun senantiasa mereka menang. Kenapa? Karena memang mereka sudah menang di dalam, menang melawan hawa nafsu, menang melawan syahwat, menang melawan godaan syaitan. Ketika mereka menang di dalam, maka Allah berikan kemenangan kepada mereka di luar. Wah, kata Allah. Nah, di sini dalam cerita yang unik, dahulu Imam Muhammad Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, wafat pada tahun 505 Hijriah. Kebetulan beliau kalau tanggal wafatnya tanggal 14 Jumadil Akhir, 2 hari yang lalu. Imam Ghazali, semua mengenal Imam Ghazali. Siapa yang tak kenal Imam Ghazali? Ma'ruf, seorang alamah yang azim, dijuluki filosof Islam. Ini beliau ada cerita juga tentang subuh berjamaah ini dan kemenangan muslimin di Masjidil Aqsa. Di masa-masa perang salib itu, ketika
ketika runtuhnya dan dirampasnya Masjidil Aqsa oleh kaum Nasrani, itu masa-masa itu Imam Ghazali lagi berada di Syam, di Dimishq, dalam perihal khalwatnya itu yang lama. Belum beliau menulis Ihya Ulumuddin, belum. Nah ini cerita beliau, kenapa beliau tulis kitab namanya Ihya Ulumuddin, kitab yang sangatlah tenar, ma'ruf. Beliau tadinya khalwat di sana, tapi akhirnya beliau mendengar seruan untuk berjihad melawan kaum Nasara yang merampas Masjidil Aqsa itu. Beliau bergegas turun dari menara itu untuk berjihad. Tapi apa yang terjadi ketika beliau turun? Yang tadinya seruan jihad itu seru, tapi akhirnya pas beliau turun nggak ada sama sekali, nggak ada semangat sama sekali. Yang lain masih sibuk aja dalam perihal dunianya. Beliau bingung ada apa gerangan, padahal ini kabar sangatlah azim, sangatlah agung, terampas Masjidil Aqsa dari kita. Imam Ghazali faham betul, oh berarti apa? Berarti memang sudah mati nilai agama di hati kaum muslimin. Itu yang beliau ambil kesimpulan. Akhirnya apa ikhwan? Akhirnya beliau naik kembali, yang tadinya beliau khusus untuk khalwat sahaja beribadah, akhirnya beliau mengarang kitab, dan beliau namakan kitabnya itu dengan nama Ihya, yang artinya menghidupkan kembali ulumuddin, ilmu-ilmu agama yang telah mati di hati seluruh kaum muslimin. Ini ceritanya, jadi Imam Ghazali niat untuk ngarang Ihya itu untuk apa? Untuk menyemangatkan muslimin, menghidupkan nilai agama di hati mereka. Karena ini untuk mengambil alih lagi Masjidil Aqsa. Apakah Allah Ta'ala sia-siakan niat beliau? Oh tidak. Ajib. Apa yang terjadi? Setelah Imam Ghazali mengarang kitab Ihya itu dan beliau kembali ke Tus dalam riwayatnya, dan beliau ditawarkan kembali untuk menjadi ketua di Madrasah Nizamiyah, kemudian beliau menolak, dan kemudian beliau kembali ke desa mulanya, dan beliau hanya memilih beberapa murid yang tidak banyak, dan murid itulah ada yang 10. Mereka lah yang menimba langsung kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Apa yang terjadi ikhwan? Selesailah cerita atau tidak selesai? Wafat Imam Ghazali. Murid-murid yang 10 itu wafat, generasi yang setelahnya. Nah, di sini di antara murid-murid yang Ghazali itu ada mereka yang mendidik beberapa murid, yang diantaranya adalah Imaduddin Az-Zanki, seorang perang yang tenar di masa itu. Dia punya anak namanya Nurdin Az-Zanki, yang ngajinya kitab Ihya Ulumuddin. Siapa ini Nurdin Az-Zanki? Ini adalah guru spiritualnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan memang Salahuddin Al-Ayyubi itu ngaji dari Nurdin Az-Zanki. Itu masih ada madrasahnya, masih ada, bisa dikunjungi di Jordania. Apa yang terjadi? Salahuddin Al-Ayyubi mewajibkan kepada prajuritnya untuk apa? Ngaji Ihya Ulumuddin. Di tangan mereka akhirnya muslimin berhasil kembali mengembalikan Masjidil Aqsa itu. Jadi emang subhanallah, niatnya Imam Ghazali Allah Ta'ala wujudkan. Kapan? Setelah 4 generasi. Maka ini dia, kadang-kadang kita ini agak tergesa-gesa memang. Baginda Nabi bersabda, walakinnakum tasta'jilun, kata Rasulullah SAW. Kadang-kadang itu memang sudah janji Allah, tapi kadang-kadang kita tergesa-gesa, tidak sabar menunggu. Suatu perihal pasti ada waktunya, ada pada saatnya, akan datang pada saatnya. Wal amru billahi bitawqiti, kata Imam Haddad. Naam. Walakinnakum tasta'jilun dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita lihat juga ikhwan, bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika mereka melawan kezaliman Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, oh Fir'aun telah zalim, ya Allah binasakanlah Fir'aun. Maka Allah Ta'ala nyatakan, qad ujibat da'watukuma fastaqima, telah diijabahkan doa kalian. Betul, aku akan binasakan Fir'aun, tenang aja, permintaan kalian aku kabulkan. Tapi yang penting kalian istiqamah, kalian lurus dan terus jalan, dan jangan kalian ikuti jalannya orang yang tidak mengetahui. Itu dalam ayat itu. Allah Ta'ala nyatakan fastaqima. Kapan Allah Ta'ala nyatakan qad ujibat da'watukuma, diijabahkan doa kalian. Kapan? Setelah Nabi Musa doa, langsung Allah Ta'ala nyatakan itu. Tapi kapan Allah Ta'ala binasakan Fir'aun? Nanti ketika ma'ruf dalam ceritanya kan Fir'aun tenggelam ila akhir. Masa di antara pernyataan Allah bahwasanya telah diijabahkan doa kalian sampai binasanya Fir'aun berapa? 40 tahun. Bukan biasa-biasa lusa, enggak.
Nabi Musa berdoa, Allah ijabahkan. Oh, ijabah. Aku ijabahkan doa kalian. Yang penting kalian istiqomah. Langsung besok binasa Fir'aunnya, besok lusa, minggu depan, seminggu lagi, setahun lagi. Udah 40 tahun ya kawan. Tapi kuncinya itu, kuncinya fastaqima. Itulah kunci semuanya. Lurus dan istiqomahlah. Janji Allah Ta'ala akan datang. Nah, itulah tadi ceritanya. Jadi ceritanya Ghazali radhiyallahu anhu ketika beliau mengarang Ihya Ulumuddin, Allah Ta'ala wujudkan niatnya itu. Nah, coba kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu yang dengannya Salahuddin Al-Ayyubi mewajibkan para prajuritnya untuk ngaji Ihya Ulumuddin, dan ini tertera dalam sejarah kita ya kawan. Nah, kalau kita lihat di kitab Ihya Ulumuddin itu ada apa sih memang? Ada enggak? Cari aja. Ada enggak bab namanya babul jihad? Enggak ada bab namanya babul jihad. Lu kok bisa? Padahal dengan ini kaum muslimin bisa menang, mengembalikan Masjidil Aqsa, tapi enggak ada di situ bab namanya babul jihad. Emang apa isinya? 4 ya kawan. Dibagi 4 kitab itu. Yang pertama, Rubu'ul Ibadat, perihal bagaimana kita beribadah kepada Allah. Yang Ghazali bahasa bagaimana perihal wudu kita, bagaimana perihal salat kita, bagaimana perihal puasa. Membahas pembahasan masalah fikih juga sekalian diwarnai dengan warna tasawuf. Juga muamalah, rubu'ul muamalat, bagaimana perihal muamalat kita. Itu seperempat yang nomor 2. Seperempat yang nomor 3, rubu'ul muhlikat, dan yang terakhir munjiat, hal-hal yang keji yang harus kita hindari dari sifat-sifat hati kita, sifat kesombongan, sifat hasud, sifat pamer, sifat ujub, bagaimana cara mengobatinya. Kemudian munjiat dan sifat terpuji yang harus kita hiasi hati kita dengan itu, sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat ikhlas, sifat yakin, tawakal, raja, dan khauf, ridha. Itu isi Ihya Ulumuddin, dan gak ada namanya bab jihad. Jadi Imam Ghazali memang membentuk karakter seorang Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ini walaupun kita agak keluar tema sedikit nih. Tapi penting karena perihal pembahasan tentang salat subuh, ikhwan. Semua bermula dari salat subuh berjamaah. Dari subuh berjamaah lah akan timbul pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Wah, kata ikhwan. Ketika mereka berhasil, pertama melawan ngantuknya dulu. Kalau melawan ngantuk belum berhasil, jangan mimpi untuk melawan orang-orang kufar berhasil. Ngantuk belum berhasil kalau lawan. Bahagia. Melawan ngantuk sudah berhasil. Melawan lemah, melawan letih sudah berhasil. Baru langkah kedua melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Ketika engkau sudah bisa memenangkan Allah atas dirimu, maka Allah akan menangkan engkau atas mereka, orang kufar itu. Semoga Allah Ta'ala hiasi hati kita dengan perihal yang terpuji, dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari hal yang keji. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, nah tadi perihal mahabbatullah lil 'abd, cinta Allah Ta'ala kepada hamba. Itu bila mana Allah mencintai hambanya, Allah akan pergunakan hamba itu untuk kebaikan. Allah Ta'ala akan arahkan ia ke perihal yang Allah Ta'ala ridhai. Dan di antaranya tadi azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Allah Ta'ala nyatakan, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu ikhwan, yuhibbuhum wa yuhibbuna, mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah lah dulu, Allah dulu yang mencintai si hamba itu, baru hamba bisa mencintainya. Yuhibbuhum itu artinya iya, Allah Ta'ala mencintai mereka. Wa dan yuhibbunahu, mereka mencintai Allah. Jadi dua di sini. Allah Ta'ala mula dengan cintanya dulu kepada si hamba itu. Kata ulama, oh berarti ini bibit, ini sabab, dan natijah hasilnya adalah cinta si hamba kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak mencintai si hamba itu, maka tidak bisa si hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam ilmu sastra Arab, dalam grammarnya ada waw dan kalimat waw itu la yafidu tertib, ya kan? Tidak mengifadahkan tertib. Tapi dalam tertib Al-Quran lahu i'tibar, Allah Ta'ala dahulukan ini, berarti ini awal. Wah, kata ya Pak. Nah, oleh karena itu bila mana engkau mau mengetahui berapa kadar cinta Allah kepadamu, jawabannya ada pada dirimu. Berapa kadar engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila mana engkau mau mengetahui berapa kadar cinta Nabi Muhammad kepadamu, jawabannya juga pada dirimu. Berapa engkau mencintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana engkau mendahulukan perintahnya, bagaimana engkau mendahulukan sunnah-sunnahnya. Nah itulah ikhwan.
yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara sifat mereka yang Allah Ta'ala cintai itu adzillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati kepada kaum muslimin. Nah itu perihal kembali ke hati lagi, sifat tawadhu tadi. Tidak mereka sama sekali memandang diri mereka lebih unggul, lebih hebat, lebih mulia. Itu dari ikhwan. Alamat cinta Allah kepada seorang hamba itu tawadhu, merendah hatinya. Itu di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba, dan dengannya dia akan meraih lagi cinta Allah. Hadza ajib, subhanallah. Jadi begini, bermula darinya dan kembali kepadanya. Bermula cinta itu dari Allah kepada si hamba, baru si hamba bisa mencintai Allah Ta'ala dengan ibadah. Kemudian dia laksanakan, dia buktikan cintanya itu dengan ibadahnya, bukan hanya dengan da'awi. Wa da'wa illam yakum alaihi illam taqum 'alaiha bayyinatun fa ashabuha ad'iya'u. Bukan hanya pengakuan saja, tapi dibuktikan oleh si hamba itu dengan ibadah kepada Allah, dengan ketulusan ikhwani. Sama sekali dia tidak mengharapkan pandangan manusia atau pujian manusia. Disebutkan namanya atau nggak disebutkan sama ayat, benar tulus. Ala lillahi dinul khalis wa hakadha ikhwan. Dari itu Allah Ta'ala kembali mencintainya lagi, dan terus berputar seperti itu. Bertambahlah cinta Allah kepadanya, maka bertambahlah cinta si hamba ini kepada Allah Ta'ala, dan terus begitu, sehingga apa yang terjadi, benar-benar si hamba itu tenggelam dalam samudra cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lagi di hatinya ada tempat kepada selain Allah Ta'ala. Khusus inilah yang dikatakan oleh seorang perempuan al-arifah billah, sering kita dengar namanya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Ya Allah, wahai puncak keinginanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridwannya. Idza sahha minkal wuddu, bila mana telah sah cinta darimu untukku, maka apa? Fa kullu alladhi fawqa at-turab turabu, maka setiap yang di atas debu sama dengan debu. Artinya apa? Semua hilang, enggak berarti lagi. Hilang untuk mencari perhatian dari fulan atau fulan, enggak, semua itu debu, semua akan sirna. Yang ada hanyalah engkau. Nah itu kata siapa? Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Ini adalah seorang hamba yang benar-benar tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana si hamba itu membuktikan cintanya? Coba kita lihat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Begini cara engkau membuktikan cintamu kepada Allah, agar Allah Ta'ala mencintaimu. Allah berkata, hei kalian, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, hei kalian, bila mana kalian mengaku cinta kepada Allah, maka satu jalan, apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Satu-satunya jalan kita bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wahakata, barang siapa yang mau mendapat cinta dari Allah, mendapat keridhaan dari Allah tanpa jalan Rasulullah, niscaya dia akan sesat. Nggak bakal nyampe ke tujuan, karena satu-satunya pintu untuk menuju Allah Ta'ala adalah dengan jalan Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka apa? Yuhibbukumullah, ada jawab talab, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wahakata wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Jadi satu kuncinya ikhwan, dengan mutaba'ah, dengan mengikuti Nabi SAW, mentauladani Rasulullah. Dan bagaimana kita bisa mentauladani? Dengan mengenal Rasulullah dahulu. Kenalilah Nabi, cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari bagaimana sunnah-sunnahnya, ikuti langkah demi langkah. Wahakata, dahulu kata sahabat, sifat sahabat yang paling mereka dambakan apa? Karena syahidan mutaba'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang agung. Oh, sahabat ini hebat, ini bisa itu. Tapi yang paling hebat adalah sifat fulan bin fulan. Sahabat Nabi ini apa? Yang paling sangat berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling hebat. Gitu ya. Sampai-sampai ada seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di antara yang mendapatkan title mulia itu, karena syadidul mutaba'ah bin Nabi SAW. Sampai-sampai beliau dalam perjalanan mau haji, ya, beliau singgah di tempat-tempat yang Nabi singgah, istirahat di pohon-pohon yang pernah Nabi istirahat di situ. Bahkan pernah dalam perjalanannya, ketika beliau istirahat di bawah pohon, beliau muter. Bingung teman-temannya, ada apa gerangan engkau wahai Abdullah bin Umar? Aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukan ini, aku lakukan juga. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau safar,
naik di atas onta dan beliau senyum. Bingung teman-temannya, ada apa gerangan Sayyidina Ali kok senyum? Padahal enggak lagi ngomong sama orang. Enggak, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika mau mulai safar, baginda senyum dulu. Sampai segitunya syukur ikhwan. Dan kita lihat dalam hadis sahih Bil Bukhari wa Muslim, Allah Ta'ala nyatakan perihal mutaba'ah itu ikhwan, itulah kunci. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan riwayat ba'da ada'il faraidi hatta uhibbah. Senantiasa si hamba itu berdekat kepadaku. Pertama dengan apa? Dengan dia menunaikan fardu, jelas. Kemudian dia mulai lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan apa? Dengan dia melaksanakan sunnah-sunnah. Nah, ini mutaba'ah. Ketika si hamba itu Allah Ta'ala perkenankan dia untuk melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah bukan cuma qabliyah ba'diyah. Di antara sunnah itu apa? Senyum di hadapan muslimin, itu sunnah ikhwan. Di antara sunnah itu apa? Menolong. Jadi sangat luas. Di antara sunnah itu apa? Pakai siwak di antaranya. Jadi luas makna sunnah itu. Jangan cuma dihubungkan sunnah qabliyah ba'diyah. Banyak sunnah itu. Bukan cuma salat duha, salat witir. Banyak lagi. Terutama sunnah dalam perihal muamalah. Dibilang jangan kau tengok, jangan kau lihat kesolehan orang dari dia di masjid atau tidak. Ada pernah di zaman Sayyidina Umar, ada seorang yang muji-muji pemuda. Oh, itu pemuda bagus tuh. Kenapa kau bilang bagus? Iya bagus, orangnya orang soleh. Sayyidina Umar berkata, kenapa engkau bertetangga dengannya? Oh enggak, dia enggak, bukan tetanggaku. Oh, engkau pernah berjalan musafir dengannya? Enggak, belum pernah. Oke. Engkau pernah berbisnis dengannya? Belum pernah juga. Enggak, jangan ponis baik dulu. Nah, harus ada 3 itu. Kalau engkau tahu kesehariannya dengan tetangganya, atau engkau dengan berbisnis dengannya pernah, atau dengan musafir, baru engkau bisa tahu kepribadian seorang. Karena hakikat kesolehan itu ikhwan, hakikat agama itu dengan apa? Karena Nabi SAW di riwayat hadis, di riwayat ad-dinu al-muamalah, ya kan? Walaupun sebagian ulama hadis menyatakan ini bukanlah hadis yang marfu'. Ad-dinul muamalah, hakikat dari agama itu adalah pola interaksi. Itu muamalah. Bagaimana engkau bermuamalah di rumah? Bagaimana engkau bermuamalah di kantor? Bagaimana engkau bermuamalah di masjid? Bagaimana itu menggambarkan hakikat daripada agamamu. Surah Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ad-dinul muamalah. Nah, kembali ke yang tadi dalam perihal sunnah tadi, Allah Ta'ala nyatakan wala yazal 'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Di sini sangat jelas ikhwan, senantiasa si hamba itu mendekat kepadaku sehingga aku mencintainya. Ini di sini sebabnya. Fattabi'uni tadi. Dengan sunnah. Apa yang akan si hamba itu dapatkan bila mana Allah mencintainya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya. Oh, itu apa artinya tuh? Itu panjang maknanya ikhwan. Di antara maknanya, aku akan jaga pendengarannya, aku akan jaga penglihatannya, aku akan jaga tangan dan kakinya. Di antara maknanya, aku akan berikan kekuasaanku pada pendengarannya. Dia bisa mendengar apa yang orang lain tidak bisa dengar. Dia bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Tangan dan kakinya. Ini kalau dalam bahasa tauhidnya dinamakan karomah. Ya, kalau dari keramat. Wali-wali kok bisa keramat? Ini rumusan keramat ada di hadis ini, ikhwan. Dan ini adalah kunci kewalian. Kau mau jadi keramat? Mau jadi wali yang keramat, ini kuncinya dengan meraih cinta Allah. Bila mana Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan apa yang si hamba itu mau. Tapi dengan apa kuncinya? Dengan melakukan sunnah. Tapi setelah yang fardunya sempurna. Itu adalah ikhwan di antara resep untuk meraih cinta Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan cintanya kepada kita. Dan memang cinta Allah itu azim dan azim. Sebutir daripada cinta Allah. Bila mana Allah Ta'ala memberikan cintanya kepadamu sehingga engkau mencintainya, sebutir sahaja, dzarrah, sebutir atom gitu, maka engkau akan fana dari dunia ini. Wah, hilanglah sudah. Kayak tadi Rabi'ah Adawiyah tadi. Karena tadi dikatakan ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah wa la ara min ba'daha siwallah al-wahid al-ma'bud rabbil arbab.
fama urajil yawm kashfa qurba illa ansafali mashrabul mahabbah wa niltu min rabbi ridwan wa qurba yakunu fiha qata'u kulli asbab wa hakadha ikhwan. Bila mana Allah telah berikan sebutir cintanya kepadamu, wah masya Allah engkau langsung tenggelam dalam cintanya. Wa hakadha ikhwan. Dan ingat, bila mana Allah Taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Taala akan uji si hamba itu. Betul, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Bila mana Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan bala kepada si hamba itu. Oh iya, betul. Tanda cinta Allah kepada si hamba. Makanya jangan kau pandang bala itu suatu cobaan. Bisa jadi bala ini adalah tanda cinta Allah kepadamu. Bisa jadi. Apalagi bila mana engkau sudah menjauh darinya, Allah kangen mendengar suaramu. Allah kangen mendengar isak tangismu. Allah kangen mendengar rintihanmu di malam hari. Maka Allah berikan balanya agar engkau kembali lagi kepadanya. Ia sudah rindu kepadamu. Allah bukakan pintu munajat di malam hari, ikhwan. Itu khusus bagi mereka orang yang Allah Taala cintai. Semoga Allah berikan kepada kita taufiknya dan cinta kepadanya sehingga kita bisa mencintainya dan tenggelam dalam cinta